teman-teman, kabar baik di sini dan semoga di sana juga ya. Kembali lagi di Post Now nih, setelah kita terakhir kali membahas tentang rupiah yang menguat dan sampai saat ini terus kembali menguat loh. Ternyata banyak banget hal menarik yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Mulai dari inflow asing ke pasar saham mencapai 13 triliun rupiah, lalu rupiah mencapai 15.145 per US dollar, hingga adanya pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dan The Fed. Nah, kali ini kita akan bahas suku bunga terkhususnya dampak yang terjadi pasca pemangkasan suku bunga bersama Pak Hendra Wardana, CTA CSA CIB. Halo Kak Sinta dan Sobat Cuan. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kak Sinta, gimana Kak Sinta? Alhamdulillah, kabar saya pun baik. Oke, ini langsung aja ya Pak ya? Oke, langsung gas. Nah, Pak Hendra, bagaimana tanggapan Pak Hendra mengenai suku bunga The Fed saat ini Pak? Oke, tingkat suku bunga The Fed saat ini, kalau misalnya kita lihat The Fed itu akhirnya di bulan September ini menurunkan tingkat suku bunganya yang tadinya berada di level 5,5% dan dipangkas akhirnya di September menjadi 5% atau turun 50 basis point. Nah, ini sudah diprediksi oleh banyak para analis memang akan turun, tapi memang kita nggak nyangka akhirnya di September ini turunnya bukan 25 basis point, tapi 50 basis point. Nah, pastinya ini akan berdampak positif untuk ekonomi, baik itu ekonomi global ataupun ekonomi Indonesia pastinya. Nah, sebenarnya kenapa sih The Fed menurunkan tingkat suku bunganya? Nah, kalau misalnya kita lihat banyak faktor kenapa The Fed menurunkan tingkat suku bunganya. Salah satu faktornya adalah angka inflasi Amerika yang bisa dibilang sudah terkendali. Yang sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita lihat di atas 3%, atau terakhir kita lihat 2,9%, dan akhirnya di bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 2,5%. Nah, itu salah satu faktor kenapa The Fed menurunkan tingkat suku bunganya. Terus ada faktor yang kedua, kalau misalnya kita lihat terkait dengan angka pengangguran di Amerika Serikat juga mengalami penurunan. Nah, terus faktor yang ketiga ada data non-farm payroll yang terus mengalami penguatan hingga 142.000 pada Agustus. Nah, mungkin inilah faktor-faktor kenapa Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan tingkat suku bunganya. Dan diharapkan juga sebenarnya sampai akhir tahun The Fed masih menurunkan tingkat suku bunganya. Katakanlah 25 basis point atau sampai 50 basis point sampai akhir tahun di Desember 2024. Itu Kak Sinta. Oke, Bapak yakin banget nih bahwa The Fed akan melanjutkan pemangkasan suku bunganya. Nah, menurut Pak Hendra, apakah masih mungkin atau seberapa mungkin The Fed akan menurunkan suku bunga lagi nih Pak? Oke, kalau misalnya bisa dibilang yakin atau tidak, ya kita akan lihat nanti faktor-faktor yang lainnya atau faktor yang tadi juga. Kalau misalnya katakanlah terakhir tingkat inflasi Amerika 2,5%, dan kalau misalnya tingkat inflasi Amerika ini lebih turun lagi, katakanlah sesuai ekspektasi di 2%, bisa saja penurunan sampai 50 basis point sampai akhir tahun bisa saja akan terjadi gitu. Karena kenapa? Karena memang itulah target dari The Fed. Angka inflasi Amerika itu berada di level 2% dan mungkin akan ada penurunan lagi terkait dengan tingkat suku bunganya. Terus yang faktor kedua juga mungkin kita akan lihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga atau kuartal keempat yang di bawah ekspektasi. Jadi kita akan lihat nih, kalau misalnya memang tingkat suku bunga katakanlah di bawah ekspektasi atau mengalami penurunan, mungkin The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya agar apa? Agar angka dari ekonomi di Amerika Serikat akan mengalami peningkatan atau penguatan. Oke, yang ketiga terkait dengan kondisi pasar tenaga kerja yang mulai menguat seperti data non-farm payroll. Nah, mungkin itulah faktor-faktor alasan kenapa kemungkinan The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya sampai akhir tahun lagi. Itu Kak Sinta. Oke, sangat mungkin terjadi apabila inflasi yang terus melandai, kemudian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 atau 4 di bawah ekspektasi, dan kondisi pasar tenaga kerja yang mulai menguat. Bagaimana menurut Pak Hendra prospek ekonomi Indonesia pasca The Fed dan Bank Indonesia bersikap dovish? Oke, gini Kak Sinta dan Sobat
cuan semuanya. Jadi kalau misalnya Bank Sentral Amerika Serikat akan bersifat dovish, otomatis negara emerging market seperti Indonesia pastinya akan mengikuti acuan Bank Amerika Serikat. Nah, ketika misalnya tingkat suku bunga itu turun, Amerika Serikat turun, otomatis Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunganya. Nggak mungkin tingkat suku bunga Indonesia yang lebih tinggi. Pastinya tingkat suku bunga Indonesia harus lebih rendah dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Dan ketika misalnya tingkat suku bunga di Indonesia turun, banyak faktor yang bisa dibilang menguntungkan. Salah satunya apa? Salah satunya dengan pemangkasan suku bunga yang turun ini dapat merendahkan bunga kredit korporasi dan biaya cost of fund perbankan juga pastinya akan turun. Jadi bisa dibilang ini menjadi katalis positif untuk ekonomi Indonesia. Oke, terus yang lainnya juga kebijakan moneter Indonesia yang dapat kembali melonggar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong investasi. Yang tadi saya sampaikan, ketika misalnya tingkat suku bunga ini turun, diharapkan perusahaan-perusahaan akan kembali ekspansi, akan kembali meminjam kredit terhadap kepada bank, sehingga apa? Sehingga perusahaan melakukan ekspansi. Ketika misalnya perusahaan melakukan ekspansi, diharapkan pendapatan perusahaan meningkat. Ketika misalnya pendapatan perusahaan meningkat, diharapkan adalah pastinya perusahaan-perusahaan akan bertumbuh labanya, sehingga masyarakat atau karyawan-karyawan semuanya daya beli masyarakatnya akan meningkat. Nah, ketika daya beli masyarakat meningkat, otomatis akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan meningkat. Selain itu, investasi sektor real juga berpotensi meningkat karena cost of fund yang rendah dan nantinya juga pastinya akan membuka lapangan pekerjaan. Yang tadi saya bilang, ketika misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi, pastikan juga dapat uang, tapi kan butuh juga SDM. Nah, ketika misalnya itu SDM itu dibutuhkan, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan dan ini akan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Oke, pada intinya negara emerging seperti negara kita ya, Indonesia itu akan mengikuti acuan Bank Amerika Serikat. Oke, sepertinya ini adalah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu baik saya maupun Sobat Cuan yang menyimak nih ya. Pak Hendra nih, saham-saham apa saja yang menarik di era pemangkasan suku bunga? Oke, sebelum ke saham kita akan masuk ke sektor dulu nih. Nah, ada beberapa sektor yang pastinya diuntungkan ketika misalnya tingkat suku bunga itu diturunkan. Apa tuh Pak? Nah, salah satunya adalah sektor perbankan. Kenapa perbankan ini menarik ketika misalnya tingkat suku bunga diturunkan? Karena penurunan biaya pendanaan atau cost of fund yang akan berdampak positif pada net interest margin. Atau kalau misalnya kita bisa bilang kemungkinan angka NPL atau kredit macet pasti akan rendah seiring dengan tingkat suku bunga yang mengalami penurunan. Nah, ini akan menjadi sentimen positif untuk sektor perbankan. Nah, saham apa aja sih di sektor perbankan yang mungkin bisa Sobat Cuan cermati? Nah, kalau misalnya kita lihat secara fundamental, Bank Buku 4 memang sebenarnya Bank Mandiri yang masih menarik untuk dicermati secara fundamental atau secara valuasi bisa dibilang masih under value. Tapi kalau misalnya kita lihat secara sentimen, pastinya ada saham-saham perbankan seperti Bank BRI, karena kalau misalnya kita lihat Bank BRI itu paling melekat terhadap UMKM, mikro kecil gitu kan, bisa dibilang paling akan berdampak ketika misalnya tingkat suku bunga itu diturunkan. Yang ketiga ada saham perbankannya, ada saham BTN, dan kalau misalnya kita bisa bilang juga Bank BTN ini salah satu yang positif ketika tingkat suku bunga turun. Kenapa? Karena properti pastinya banyak dibantu atau nasabah-nasabah pasti banyak pakainya Bank BTN. Nah, banyak sehingga apa? Sehingga pastinya saham Bank BTN ini atau emiten Bank BTN ini pastinya akan diuntungkan seiring dengan penurunan dari tingkat suku bunga. Nah, oke, saham-sahamnya kalau di saham-sahamnya di sektor otomotif sendiri, kalau kami dari Stokno.id masih menjagokan saham Astra dan ada saham auto di sana.
Terus untuk saham properti kita menjagokan ada BSDE dan ada SMRA yang mungkin sobat cuan bisa cermati. Nah, yang terakhir ada sektor teknologi. Kenapa sektor teknologi ini diuntungkan? Karena bisa dibilang biaya pendanaan atau funding cost-nya akan lebih murah. Nah, kalau misalnya sahamnya ya ini masih bisa dibilang saya juga ragu, tapi mungkin sobat cuan bisa coba juga diperhatikan nanti kalau misalnya memang ada yang menarik dari sisi katakanlah value-nya atau volumenya mungkin bisa coba dicermati. Ya. Saham teknologi diantaranya ya ada saham seperti MSTI atau Goto. Tapi kalau saya pribadi atau Stockman.id tidak merekomendasikan itu. Tapi kalau misalnya sektor yang bisa dibilang diuntungkan ketika tingkat suku bunga turun, salah satunya adalah sektor teknologi. Jadi tadi yang pertama ada sektor perbankan, ada sektor properti, ada sektor otomotif, dan yang terakhir ada sektor teknologi. Mungkin itu Kak Sinta. Oke, bisa di playback ya Sobat Cuan. Tadi udah disebutin sekali lagi nih, ada saham di sektor perbankan, kemudian properti, otomotif, dan teknologi. Nah Pak Hendra, selain saham nih, investasi di instrumen apa lagi nih yang menarik? Oke, selain instrumen saham pastinya, di situ ada obligasi pemerintah atau obligasi korporasi yang bisa dibilang sangat menarik karena akan menawarkan yield yang lebih tinggi jika investor menggunakan angka proyeksi yield to maturity. Dan yang kedua, ada reksadana saham dan pendapatan tetap yang bisa dijadikan pilihan terhadap yang kedua ada reksadana saham dan pendapatan tetap yang kalau misalnya bisa dibilang investornya ini konservatif, ya mungkin ini salah satu instrumen yang cocok untuk tipikal investor yang konservatif, Sinta. Okay. Nah, yang ketiga pastinya sektor real, karena ketika misalnya tingkat suku bunga itu turun, investasi properti ini pasti akan sangat menguntungkan. Jadi bisa dibilang beli properti secara real gitu. Bisa dibilang akan menguntungkan juga ke depannya seiring apa? Seiring tingkat suku bunga yang nanti yang diharapkan akan terus mengalami penurunan. Oke, siap. Ini sangat menarik ya untuk dicermati bagi Sobat Cuan yang ingin diversifikasi portofolio. Nah, inilah waktunya untuk terjun langsung seperti yang sudah disampaikan tadi ya oleh Pak Hendra. Ada saham beserta sektornya, serta instrumen lainnya yaitu obligasi pemerintah dan korporasi, reksadana saham dan RDPT, dan kemudian juga ada properti. Baik, usai sudah personal kali ini, terima kasih kepada Pak Hendra atas kesempatan dan waktunya. Kita kembali lagi di personal berikutnya. Sehat selalu semuanya, salam cuan dan bye-bye.